Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Sholihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya untuk memenuhi mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Bina Insan Madani, Sukabumi. Nah, di sini dosen pengampunya adalah Dr. Mulia Rahman ME. Baik, langsung saja. Jadi Pondok Pesantren Bina Insan Madani ini ada dua kategori yang mereka terapkan. Yang pertama pada Mahasantri Al-Taqi Bina Insan Madani, dan yang kedua pada santri SMP dan SMA IT Bina Insan Madani. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang mengetahui bagaimana sih sistem pembelajaran dan menghafal Al-Quran di Al-Taqi Bina Insan Madani ini. Nah, di sini tujuan dari berdirinya Al-Taqi Bina Insan Madani adalah mencetak kader ulama yang hafiz. Ya, maka selain hafiz atau tahfiz yang mereka gunakan, mereka juga ditekankan untuk mengajar dan mengamalkan Al-Qur'annya. Nah, mereka juga belajar kitab-kitab seperti kitab fikih, nahwu shorof, bahasa Arab, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, jadi selain kitab-kitab yang tadi mereka belajar, mereka juga belajar kitab tajwid. Yang digunakan adalah kitab Tuhfatul Atfal dan juga Al-Jazari. Baik, mengetahui berbicara tentang sistem tahfiz dan belajar yang mereka gunakan adalah yang pertama, santri menghafal minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman. Boleh juga lebih, asalkan lancar ya. Kemudian mereka ini menyetorkan semua hafalannya ya selama seminggu tadi, dimurajah lagi di hari Sabtu kepada pembimbingnya masing-masing. Kemudian yang kedua, di sini target murojaahnya sehari itu adalah 1 juz, yang mana sistem mutabaahnya adalah melalui pengabsenan yang dilakukan oleh pembimbingnya masing-masing. Nah, kemudian setiap selesai 1 juz ya disetorkan ke pembimbingnya masing-masing, dan setiap kelipatan 5 juz maka mahasantri ini menyetorkannya di depan semua santri Bina Insan Madani. Nah, selanjutnya belajar kitab-kitab yang dilakukan di Al-Taqi Bina Insan Madani ini ada 2 waktu. Yang pertama pagi dan yang kedua sore. Nah, setiap kenaikan kelas maka diadakan ujian semua mata pelajaran ya. Jadi setelah setahun lamanya, di akhir tahun ini mereka diadakan ujian yang mana semua mata pelajaran itu diujikan oleh pembimbingnya masing-masing. Kemudian terkait dengan waktu tahfiz dan waktu KBM-nya ya, yang pertama waktu tahfiznya kapan aja? Itu ada 2. Yang pertama setelah subuh, yaitu menyetorkan ziyadah, dan sore hari mengulang hafalan ziyadah pagi harinya. Dan kapan saja sih gitu waktu KBM atau kegiatan sehari-hari mereka? Ya, yang pertama mereka melakukan atau membantu menyimak setoran hafalan santri ya. Jadi di pagi hari sebelum mereka menyetorkan kepada pembimbingnya, mereka dimohon untuk membantu menyimak hafalan santri. Nah, yang kedua, mereka setelah setoran pagi ini mereka belajar sesuai kelasnya masing-masing. Kemudian setelah itu mereka mengajar ya, dari jam 8.30 sampai 15 sore mereka mengajar di lembaganya masing-masing ya. Kemudian setelah setoran sore ya, tadi setelah setoran sore murojah pagi itu ya, mereka ini belajar juga di kelasnya masing-masing. Dan setelah maghrib mereka ini menyimak hafalan murojaah santri. Begitulah waktu KBM yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, kemudian di sini terkait kelebihan di Al-Taqi Bina Insan Madani ini, yang pertama itu bisa membiasakan memanajemen waktu dengan baik ya. Jadi setelah seharian dengan kegiatan yang cukup padat, mereka ini akan terlatih memanajemen waktu yang baik ya. Kemudian yang kedua, mempunyai waktu khusus dengan Al-Quran. Nah, jadi dengan kegiatan yang cukup padat, mereka ini
mempunyai waktu khusus dengan Al-Quran, kapan mereka meluangkan waktu, yang mana waktu tersebut tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun ya. Kemudian dapat membentuk dan melatih kedisiplinannya. Kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi mereka itu akan mendahulukan mana saja sih pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi mereka akan memprioritaskan mana saja kegiatan-kegiatan yang harus diutamakan. Kemudian selanjutnya adalah minim waktu yang sia-sia. Jadi seluruh waktu yang digunakan setiap harinya itu adalah waktu-waktu produktif yang insya Allah tidak akan sia-sia. Kemudian terkait kekurangannya, yang pertama di sini adalah kurangnya waktu yang efektif dalam menghafal dan murojaah. Karena apa? Karena waktu yang begitu padat ya. Karena waktu yang begitu padat, maka mereka kurang gitu dalam menemukan waktu yang efisien. Yang kedua, membutuhkan waktu yang ekstra menjelang tasmi 5 juz sekali duduk. Jadi setelah 5 juz mereka harus menghafalkan dengan keras lagi 5 juz yang sudah disetorkan kepada pembimbingnya demi melakukan tasmi 5 juz sekali duduk tersebut. Kemudian tidak semua bisa menyelesaikan ziyadah 30 juz di akhir sana. Karena apa? Di sini di LTQ Bina Insan Madani ini selain belajar dan juga mengajar, mereka juga ada yang kuliah. Nah, makanya di sini dengan kegiatan yang begitu banyak, qadarullah tidak semua bisa menyelesaikan 30 juz tersebut. Kemudian hafalan mungkin itu tergantung kepada kemampuan masing-masing. Baik itu di antara sistem atau metode pembelajaran dan menghafal Quran di Pondok Pesantren Bina Insan Madani Sukabumi di lembaga tahfiz Qurannya. Nah, yang kedua di sini kita bicara tentang bagaimana sih sistem pembelajaran di santrinya gitu. Di santrinya yaitu SMP IT dan juga SMA IT Bina Insan Madani Sukabumi ini ya. Jadi berbicara tentang strategi tahfiz santri ya. Jadi di santri ini kita ada 3 tahapan ya. Yang pertama ini tahsin. Jadi semua santri baru ini diwajibkan untuk melakukan tahsin oleh pembimbingnya masing-masing selama 1 bulan. Yang kedua, pembagian kelompok tahfiz ini berdasarkan kriteria sesuai dengan kemampuan santri dalam menguasai makharijul huruf dan tajwid menjadi 3 kelompok. Yang pertama nanti dibagi halaqah C yaitu tahsin, kemudian halaqah B halaqah pertengahan yang mana dia bacaannya bisa tapi hanya tajwidnya saja yang harus dibenarkan. Kemudian halaqah A yang mana tahfiz, yang mana ini santri tersebut sudah mampu mengaplikasikan tajwid di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu dibagikan kelompok. Setelah dibagikan kelompok ini disesuaikan dengan kemampuan kelompok masing-masing. Nah, diantaranya kelompok C tadi ya, yang tahsin tersebut, mereka ini dianjurkan untuk tahsin selama 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan pertama baru mereka disuruh menghafal ya. Tetapi mereka ketika sudah disuruh menghafal ini tetap masih dalam bimbingan tahsin oleh pembimbingnya. Jadi mereka harus talaki dulu gitu ya. Sebelum menghafal Al-Quran mereka harus talaki dulu, tahsin dulu gitu ya oleh pembimbingnya. Dan juga mereka ini hanya diwajibkan untuk setoran minimal 3 baris sampai 5 baris. Kemudian halaqah B yaitu halaqah pertengahan, yang mana mereka ini tahsin selama 3 bulan saja. Kan kalau tadi 6 bulan ya tahsin. Kelompok C tuh tahsinnya cuman 6 bulan ya. Nah, di sini halaqah B ini cuma 3 bulan. Nah, tetapi setelah 3 bulan ini mereka ini menghafal Al-Qurannya hanya diwajibkan 5 baris saja atau sesuai kemampuan, tetapi tidak perlu ditalaki lagi gitu. Hanya dibenarkan saja ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah halaqah A, yang mana disebutnya dengan tahfiz.
mereka ini orang-orang yang sudah mampu mengaplikasikan nilai-nilai tajwid kepada Al-Quran, maka mereka langsung disuruh menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Biasanya mereka itu menghafal Al-Quran 1 halaman sehari atau mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, terkait sistem tahfiznya bagaimana? Di sini santri menghafal sesuai kemampuannya, tetapi sesuai dengan target kelompok halaqah masing-masing. Kemudian setelah selesai 1 juz, maka santri wajib mentasmikan ke pembimbingnya masing-masing. Nah, kemudian setiap kelipatan 3 atau 5 juz, maka santri ini mentasmikan sekali duduk di depan semua santri. Kemudian insya Allah akan mendapatkan sertifikat tasminya. Kemudian di akhir setiap semester ya, mereka ini dilakukan ujian tahfiz sesuai target hafalannya masing-masing kelasnya. Misalnya kelas 7 mereka diwajibkan menghafal juz 30 gitu ya. Maka mereka ini diwajibkan per semesternya 1 juz. Jadi kalau juz 1 itu juz 30 berarti mereka di semester 1. Begitupun selanjutnya juz 29 itu mereka setoran di semester 2-nya gitu, dan seterusnya. Kemudian di akhir semester diadakan sertifikat tahfiz dengan menyetorkan hafalan yang sudah dihafal. Jadi bagi yang belum mendapatkan sertifikat setoran 1 juz, mereka ini nanti akan mengikuti program sertifikasi tahfiz ya. Boleh 1 juz, boleh 2 juz, boleh 3 juz. Jadi nanti di setiap semesternya diadakan gitu ya. Mereka ini nanti didata gitu ya, siapa aja yang mau tasmi juz 30, 29, 28. Nah itu data nanti akan disimak oleh banyaknya pembimbing tahfiz. Jadi nanti disediakan pembimbing tahfiz dengan jumlah yang banyak. Nanti mereka disetorkan kepada mereka pembimbing tahfiz yang sudah diamanahkan untuk menyimak. Nah, selanjutnya metode menghafal yang diterapkan di Pondok Pesantren Bina Insan Madani ini yaitu yang pertama adalah metode tasmi. Nah, yang mana santri mendengarkan bacaan pembimbingnya ya. Kemudian metode arod, yang mana santri ini membacakan kembali apa yang sudah diajarkan oleh pembimbingnya tadi ya, menyetorkannya dan kemudian disimak tuh bacaannya kira-kira sudah baik atau belum gitu. Kemudian selanjutnya metode tikror, yang mana mereka ini melakukan pengulangan hafalan yang dilakukan dalam menghafal Quran. Nah, kemudian terkait waktu tahfiz itu ada 3. Yang pertama setelah subuh ya, seperti biasa mereka melakukan setoran ziyadah ya. Kemudian yang kedua, mereka ini melakukan murojaah 1 halaman setiap pergantian mata pelajaran di sekolahnya gitu ya. Jadi setiap ganti mata pelajaran mereka ini diwajibkan untuk murojaah 1 halaman yang sudah dihafal. Kemudian yang ketiga itu setelah maghrib, jadi mereka mengulang kembali hafalan yang telah disetorkan kepada pembimbingnya. Kemudian kapan aja sih waktu KBM yang mereka gunakan, atau kapan aja sih waktu kegiatan-kegiatan yang mereka gunakan? Yang pertama itu ada setelah setoran pagi ya tadi, itu mereka muhadasah bahasa Arab ya. Kemudian sholat duha dan juga bersiap-siap ke sekolah. Kemudian mereka di pukul 8 sampai 15 mereka diserahkan ke pihak sekolah ya. Jadi di pihak sekolah di situ ada waktu-waktu qailullah dan juga isoma. Jadi mereka ada waktu istirahatnya untuk merefreshkan kembali diri yang sudah digunakan tenaganya untuk KBM seharian tersebut. Kemudian setelah sholat isya ya, mereka ini santri ini diarahkan untuk belajar bersama teman, mau ngerjain kerja tugas PR ya atau tugas kelompok itu sangat dianjurkan. Juga belajar bersama, mengulang-ulang pelajaran pada hari itu gitu ya. Kemudian di waktu jam 9 malam atau 21 sampai jam 4 pagi itu mereka diwajibkan untuk tidur ya, tidak ada yang begadang. Mereka itu wajib tidur agar bisa tahajud bersama ya, untuk bangun
dan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian terkait kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya ini santri dapat menghafal sesuai target ya, karena mereka ini akan melakukan hafalan sesuai dengan target yang telah diarahkan. Kemudian santri akan termotivasi untuk memperbaiki kualitas bacaan yang lebih baik lagi, karena mereka melihat teman-temannya yang mana teman-temannya ini bacanya sudah bagus, mereka akan terpicu gitu ya, melakukan perbaikan kualitas bacaan. Kemudian adalah yang ketiga adalah santri bisa menyesuaikan hafalannya sesuai kemampuan dan kelompoknya. Nah, kemudian melatih manajemen waktu yang baik ya. Setelah kegiatan yang cukup padat ya, mereka ini dapat melatih manajemen waktu yang baik. Dan juga hafalan terjaga dengan murojaah setiap hari ya. Mereka ini insya Allah akan terjaga hafalannya yang sudah mereka hafal. Kemudian kekurangannya adalah kurangnya waktu yang efektif dalam menghafal dan murojaah dengan aktivitas yang cukup padat. Kemudian hanya sedikit yang mau atau bisa menyetorkan atau mentasmikan 3 atau 5 juz sekali duduk di depan semua santri gitu ya. Baik, yang ketiga berbicara tentang metode yang dipakai gitu ya. Nah, metode yang dipakai oleh saya sendiri itu adalah metode gabungan, mungkin bisa dibilang metode gabungan, karena yang pertama di sini saya membagi 3 bagian. Jadi di satu halaman itu nanti saya garisin pakai pensil ya, dibagi 3 halaman gitu. Yang kedua, setelah membagi 3 halaman saya memahami artinya gitu. Memahami artinya, setelah memahami artinya perbagian ya, saya ulang-ulang tuh perbagian. Oke. Setelah saya ulang-ulang perbagian, maka saya lanjut lagi ke bagian kedua. Begitupun dengan sistem yang sama, memahami arti dan diulang perbagian. Kemudian begitu sampai bagian ketiga. Nah, setelah itu disambungkan semua bagian ya menjadi 3 bagian itu, yang di dalam satu halaman tersebut diulang-ulang sambil di-scan dan dibaca diulang-ulang satu halaman tersebut sampai kita hafal letak awal ayat-ayatnya gitu ya. Yang mana scan ini kita menjadi tahu letak ayatnya, awal ayatnya tersebut kayak gimana sih gitu, kita akan terbayang gitu ya. Kemudian, nah di sini pentingnya bagi saya, karena cukup kegiatan yang cukup padat ya untuk merefreshkan pikiran, maka saya mencari tempat dengan pemandangan yang cukup indah gitu ya, atau yang sejuk atau yang enak dilihat. Nah, jadi melihat pemandangan ini sangat dianjurkan untuk merefreshkan pikiran gitu ya. Jadi kan kalau di pondok pesantren saya ini banyak sekali pemandangan atau tempat-tempat yang asri gitu ya, seperti kebun teh, kemudian kebun sawi, kebun sawah gitu ya, kemudian gunung. Jadi pemandangannya tuh sangat menakjubkan gitu. Dan juga ada pohon-pohon yang bisa merefreshkan pikiran kita gitu. Jadi ketika kita pikiran kita sudah terpenuhi gitu ya setelah melakukan aktivitas seharian, maka ketika kita menghafalkan di tempat tersebut, pikiran kita akan kembali refresh insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.